Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Siti Nur Fauzia. Saya atas nama Nur Arliani. Di sini kami akan membahas tentang materi jaring-jaring makanan. Selamat menyaksikan. Baik, saya atas nama Nur Arliani. Adapun materi kami yaitu tentang jaring-jaring makanan. Jaring makanan adalah kumpulan seluruh rantai makanan yang tumpang tindih dan saling berhubungan dalam satu ekosistem. Rantai makanan memperlihatkan hubungan makan dan dimakan antara makhluk hidup dengan urutan yang sirkular. Tumbuhan hijau dimakan oleh kambing atau sapi, lalu manusia mengelola dan mengonsumsi dagingnya. Sampai ketika manusia meninggal, jasadnya diuraikan oleh bakteri dalam tanah yang akan diserap kembali oleh tumbuhan. Sementara itu, jaring-jaring makanan food base menggambarkan hubungan makan dan dimakan lebih kompleks. Pada nyatanya, tidak hanya ada satu rantai makanan dalam satu ekosistem. Ada spesies yang menjadi mangsa atau sumber energi dari banyak spesies lain. Beberapa hewan juga tidak hanya memangsa satu jenis spesies, tapi bisa juga memakan hewan lain sekaligus tumbuhan. Nah, jaring-jaring makanan memperlihatkan rantai makanan yang saling berhubungan tersebut dalam satu ekosistem. Dibandingkan rantai makanan, food base lebih menggambarkan kondisi ekosistem yang sesungguhnya. Pada suatu jaring makanan, ada trofik atau tingkatan yang menggambarkan cara makhluk hidup mendapatkan makanannya. Dari selanjutnya yaitu tujuan jaring-jaring makanan. Yang pertama itu melihat interaksi setiap makhluk hidup. Tujuan utama jaring-jaring makanan adalah menggambarkan hubungan makan dan dimakan antara spesies dalam suatu ekosistem. Hubungan ini nantinya dilihat dalam tingkatan trofik dan garis bantu panah yang memberikan arah kegiatan makan dimakan. Yang kedua itu ada menggambarkan interaksi tidak langsung antar spesies. Ini adalah tujuan yang tidak dapat terlihat dalam rantai makanan. Interaksi tidak langsung berarti ada dua spesies yang tidak memiliki hubungan makan dan dimakan, tetapi saling memengaruhi jumlah populasi. Sebagai contoh, bintang laut predator memengaruhi jumlah kerang dan teritip di suatu kawasan laut. Saat bintang laut hilang, kerang dan teritip langsung mengambil alih wilayah dan mengusir spesies lainnya yang sebelumnya sudah tinggal di area tersebut. Yang terakhir itu ada mempelajari kendali populasi di dalam komunitas. Jaring-jaring makanan berguna untuk mengetahui bagaimana suatu populasi bisa terkendali dengan proses makan dimakan antar spesies. Sebagai contoh, jumlah tumbuhan memengaruhi jumlah hewan herbivora, omnivora, dan manusia. Pasalnya, sayur dan buah merupakan sumber makanan ketiganya. Materi selanjutnya yaitu tingkatan jaring-jaring makanan. Yang pertama, trofik 1 atau produsen primer adalah spesies yang bisa menghasilkan makanannya sendiri dengan fotosintesis atau reaksi kimia lainnya, contohnya tumbuhan dan alga. Trofik 2 atau konsumen primer adalah spesies yang memakan tumbuhan secara langsung, contohnya tikus atau kambing. Trofik 3 atau konsumen sekunder pada jaring-jaring makanan adalah berbagai binatang yang memakan hewan trofik 2 atau konsumen primer. Yang terakhir itu ada trofik 4 atau konsumen tersier adalah spesies yang memakan binatang di trofik 3. Tingkatan jaring-jaring makanan ini terdiri dari hewan-hewan yang memakan konsumen sekunder. Saya atas nama Siti Nur Fauzia. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi perbedaan jaring-jaring makanan dan rantai makanan. Yang pertama itu jumlah rantai di dalam rantai makanan. Hanya ada satu rantai yang digambarkan secara sirkular. Garis panah yang menunjukkan hubungan makan dan dimakan mengarah pada satu arah. Sedangkan jaring-jaring makanan terdiri dari beberapa rantai makanan. Yang kedua, jumlah yang memakan dan yang dimakan. Karena rantai makanan digambarkan satu arah, hanya ada satu organisme yang dimakan dan memakan dalam setiap tingkat trofik. Pada rantai makanan, ada beberapa jenis makhluk hidup yang memakan dan dimakan spesies lainnya. Oleh karena itu, bagian yang digambar akan membentuk jejaring. Yang ketiga, urutan. Rantai makanan digambarkan secara berurutan, mulai dari trofik 1 dan seterusnya. Sedangkan food webs tidak selalu berurutan. Pasalnya, ada
ada beberapa hewan yang memakan satu jenis hewan yang sama. Ada pula predator atau hewan karnivora yang memakan beberapa jenis konsumen dalam satu waktu. Yang keempat, hubungan antar makhluk hidup. Artinya, tumbuhan langsung dimakan oleh hewan herbivora, lalu hewan karnivora langsung memakan hewan herbivora. Sementara itu, jaring-jaring makanan bisa digunakan untuk menggambarkan interaksi tidak langsung antar spesies. Materi selanjutnya yaitu jenis jaring-jaring makanan. Yang pertama, jaring makanan penghubung menggunakan garis panah untuk satu kategori hewan yang dimakan oleh spesies lainnya. Yang kedua, jaring makanan interaksi memakai garis panah, tetapi garisnya bisa dipertebal untuk menunjukkan tingkat kekuatan konsumsi antar spesies. Yang ketiga, jaring makanan aliran energi, yaitu mengukur dan menunjukkan arah perpindahan energi antar organisme. Yang keempat, jaring makanan fosil, melihat hubungan makan dan dimakan antar spesies dengan melalui fosil. Yang kelima, jaring makanan fungsional, yaitu menggambarkan beragam populasi bisa memengaruhi kecepatan pertumbuhan populasi lainnya di suatu lingkungan. Baik, adapun contoh gambar jaring-jaring makanan. Yang pertama itu padi dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh burung pipit dimakan oleh ular dimakan oleh elang. Yang kedua itu padi dimakan oleh belalang dimakan oleh kodok dimakan oleh ular dan elang. Yang ketiga itu padi dimakan oleh ulat dimakan oleh burung pipit dimakan oleh ular dimakan oleh burung. Yang terakhir itu ada padi dimakan oleh tikus dimakan oleh ular dimakan oleh elang, tikus dimakan oleh elang. Baik, itulah tadi penjelasan dari kami tentang materi jaring-jaring makanan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.